Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, makanya jangan sampai Anda lewatkan setiap episodenya Go Healthy ya, karena kami punya pembahasan dari mulai masalah sampai dengan solusinya. Nah, kalau misalnya Anda ingin langsung datang ke studio, boleh loh. Kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan undang Anda langsung datang ke studio bersama kami di sini ya. Oke pemirsa. Oke, kita akan belajar sama-sama dan bersama saya ada dua perempuan cantik, dua praktisi kesehatan, ada Mbak Lula dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar ibu-ibu cantik? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Nah, narasumber kami kali ini nggak mau dipanggil Bapak, padahal usianya 61 tahun. Iya. Bapak dong, Iya. maunya dipanggil Mas ya, Mas Taha. Apa kabar Mas Taha? Alhamdulillah sehat. 61 tahun Bapak aja deh. Nggak mau Bapak. Kenapa nggak mau dipanggil Bapak? Maunya Mas, kenapa? Kita masih muda. Asik. Dan alhamdulillah kita jalani hidup dengan baik. Oh, emang kelihatan seger sih ya. Iya memang betul. Ya, Di usia 61 Kalau tahun nggak nggak ngaku kelihatan. 61 juga nggak apa-apa. Betul. Baik, tapi sebelumnya saya mau mengetes pemahaman Mas Taha ini tentang dua pernyataan di bidang kesehatan. Siap ya? Siap. Yang pertama Mas Taha, lansia tidak butuh latihan otot. Apakah ini sebuah pernyataan yang benar atau salah? Benar. Benar. Lansia itu nggak butuh latihan otot. Benar. Kenapa kira-kira Mas Taha? Lansia hanya butuh sehat aja. Physically sehat, pikiran sehat. Sayang jawabannya Mas Taha kurang tepat. Betul. Jadi harusnya butuh lansia itu butuh sekali latihan otot. Kalau bilang tidak butuh latihan otot, salah. Salah. Kenapa Mbak Lula? Salah. Kita cerita ya pemirsa ya. Jadi sebetulnya semua orang waktu masuk umur 30-40 si ototnya ini akan berkurang. Setiap tahun akan berkurang 1%. Waktu otot berkurang terus emang kenapa? Begitu kan pertanyaannya. Otot ini adalah tempat kita akan membakar, salah satunya adalah gula. Yang menggunakan gula itu adalah si otot tadi. Yang paling banyak. Karena itu banyak orang yang mengatakan kenapa ya di umur sekian makan saya biasa aja. Tapi kok saya tambah berat badannya? Karena ototnya berkurang. Jadi si otot ini memang kita harus jaga minimal dia tidak menyusut terlalu banyak. Kita butuh otot, butuh pemirsa, butuh sekali. Jangan ngebayangin kalau yang namanya latihan otot adalah angkat beban 20 kilo gitu ya, nggak begitu. Iya. Karena sebetulnya kita bisa menggunakan berat tubuh kita sendiri yang namanya calisthenics itu. Misalkan Mas Taha berdiri duduk, sudah melatih otot yang namanya paha depan. Itu penting sekali, penting. Kalau tidak nanti berjalan pun sulit. Duduk berdiri pun kita betul. repot. Jadi otot ini adalah pegangan kita. Olahraga ada 3 macam, 3-tiganya harus dikerjakan sampai umur berapapun. Latihan otot, iya. Latihan peregangan yang namanya stretching, iya. Sama latihan apa? Kardio. Jantung paru harus dilatih. Begitu ya pemirsa ya. Oke. Jadi pernyataan lansia tidak butuh latihan otot adalah sebuah pernyataan yang salah. Latihan otot di berbagai rentang usia harus dilakukan. Oke, sama-sama belajar namanya juga ya. Pernyataan yang kedua Mas Taha mohon dijawab. Merokok nggak? Rokok. Berapa banyak? 3 bungkus. Apa sehari? Sehari. Wow. Beneran Mas Taha? Beneran? Dari dulu sampai saat ini. Enggak. Waktu kuliah enggak. Jadi tolong dijawab pernyataan ini. Berhenti merokok bisa membuat tubuh sakit. Itu mungkin yang membuat beliau nggak mau berhenti merokok. Ya, benar atau salah? Benar aja. Benar. Saya meyakini kalau saya berhenti merokok, Akan sakit. Oke. Jadi Mbak Preti. sebenarnya jawaban dari Pak Taha ini memang kurang tepat karena pernyataan mengenai berhenti merokok bisa membuat tubuh sakit ini merupakan pernyataan yang salah. Salah besar. Orang yang sudah terbiasa merokok itu mengalami kecanduan terhadap nikotin. Ketika dalam waktu yang jangka panjang udah terbiasa merokok, ketika di stop otomatis kehilangan sesuatu. Nah, kehilangan tersebutlah yang mengakibatkan berbagai macam gejala bisa dirasakan oleh tubuh Anda. Contohnya apa? Konstipasi, sakit, pusing, sakit kepala, mumet. Nah, banyak tuh yang mengalami demikian. Kecemasan atau kelelahan. Tapi sebenarnya kondisi ini sendiri terjadi karena Anda mengalami kecanduan nikotin. Ketika diberhentikan, gejala itu memang hanya akan terasa sebenarnya selama beberapa minggu. Kurang lebih 3 minggu. Setelah 3 minggu terlewati, biasanya gejala-gejala tersebut akan hilang. Iya. Karena itu merupakan gejala, bukan merupakan sebuah penyakit. Justru buat Anda yang saat ini masih merokok, stop sekarang juga.
karena dengan berhenti merokok selama kurang lebih 5 tahun itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah hingga 50%. Itu adalah sebuah pernyataan yang salah. Ya, oke. Kita akan mulai belajar dari kisahnya Mas Taha ini, ya. Apa yang terjadi? Kenapa beliau sampai datang ke studio Go Healthy? Karena ada sesuatu yang ingin dibagikan kepada Anda pemirsa. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Hashir Taha sadar memiliki faktor pekerjaan yang membuatnya kesulitan dalam mengatur pola hidup sehat. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Sebab akibat padatnya pekerjaan yang dilakukan, Taha seringkali merasa kurang istirahat. Kemudian, kolesterolnya pun sempat tinggi karena kebiasaannya dalam mengkonsumsi makanan yang berminyak. Selain itu, gula darahnya juga pernah tercatat sebesar 150. Sontak, ini menjadi tanda bahwa ia berisiko mengalami diabetes. Khawatir hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitasnya. Taha langsung memutuskan untuk lebih memperhatikan pola makan. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatannya. Dan kini, Taha bersyukur kesehatannya terus menunjukkan tanda positif. Kadar kolesterol, gula darah, dan tekanan darahnya tetap terjaga dengan baik di angka normal. Dari tayangan tadi sebetulnya tidak ada masalah kesehatan yang berarti ya buat Mas Taha ini. Tapi kok tetap menggunakan teknologi laser? Alasannya apa sih Mas Taha pakai teknologi laser? Sadar bahwa saya tidak bisa mengidentifikasi saya sakit apa. Saya sehatkah atau tidak? Oh, tapi nggak ada gejala ya? Tidak ada gejala apa-apa. Dan memang dari hasil pemeriksaan pun selalu baik-baik aja, betul ya Pak ya? Baik-baik aja. Tensi aman, Tensi aman. gula darah aman, Aman. kolesterol aman. Aman. Semua Dalam aman. arti Ya. Mas Taha sebenarnya nggak bisa yakin betul bahwa pola hidup yang dijalanin saat ini sudah sehat atau belum secara Betul, sempurna. Nah, betul. kayak gitu. Ya, Betul. betul. Tapi yang Dan bagus banget kalau ya. kita bicara sakit, itu pasti obat. Betul. Tapi kan sekarang Mas Taha nggak sakit. Mas Taha kan punya angka-angka yang begitu bagus. Bagus sebetulnya. Angkanya bagus semua. Kalau orang lain biasanya gini kan, "Ya orang bagus semua ngapain gitu kan oke. ya. Tinggal Buat pakai apa repot? laser gitu. Nah ini pemirsa, ini adalah contoh yang kita selalu katakan berkali-kali bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini dia Mas Taha. Dia Ya, nggak nunggu tensinya berantakan, nggak nunggu gulanya naik turun, enggak gitu ya. Yang dikejar adalah dalam keadaan ini, saya pengen keadaan ini terus langgeng sampai saya umur berapapun. betul. Makanya masuk di sini teknologi Betul laser. sekali. Oh Betul hebat sekali. Mas. Preventif. Preventif, pencegahan. Dan ini kan Karena di umur teman-teman saya seumur saya loh ya. Iya, iya. Itu banyak yang kena kolesterol tinggi. iya. Iya, betul. Tanpa bisa dijelaskan. Oke. Ada yang tekanan darah tinggi. Ada yang jantung tiba-tiba telepon, oh saya lagi dirawat. Stroke ada nggak yang stroke? Ada. Tuh kan. Ada yang stroke, ada yang penjempitan Penyempitan pembuluh darah. Ke rumah sakit itu Iya, ada iya, iya. banyak teman-teman saya Ya, ya. jadi itu memang penyakit-penyakit yang diakibatkan kalau gaya hidup kita nggak bagus. Iya, Nggak olahraga, makan berantakan, ya tidur juga nggak bagus kualitasnya, gitu kan ya. Ya. Jadi setelah menggunakan teknologi laser, makin terjaga ya kualitas kesehatan Jadi ya, gini, Mas Taha ya. kesadaran akan tidak bisa unidentified your healthy level kalau kita tidak tahu mengidentifikasi selevel apa kesehatan kita, maka kita perlu ada Harus ada upaya tambahan ya. tambahan dari luar. Nah, itu alasan saya mengapa saya memakai teknologi laser. Itu aja, sederhana aja. Berarti sejauh ini Bapak setuju ya kalau penggunaan teknologi laser ini sendiri sebaiknya dipakai dari sejak sehat masih dalam bentuk pencegahan, betul ya Pak ya? Betul, itu lebih bagus. Oke. Nah ini sebuah contoh yang baik ya untuk pemirsa di rumah, terutama yang masih muda. Sebenarnya teknologi laser ini sendiri bukan hanya digunakan oleh orang yang sakit. Justru manfaatnya akan terasa lebih maksimal ketika Anda gunakan sekarang juga sebagai bentuk pencegahan karena teknologi laser dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Ayo atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga dengan teknologi laser.
Pemirsa, yuk kita sama-sama untuk meraih kebugaran dan kesehatan melalui perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Ya, jangan lupa lakukan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala dan ambil tindakan tepat lebih awal. Sekarang juga gunakan teknologi laser. Jangan nunggu sakit. Ya, nah apalagi kalau misalnya Anda sekarang punya keluhan seperti diabetes, kolesterol tinggi atau hipertensi, atau mungkin punya keluhan kesehatan lainnya ya, justru menggunakan teknologi laser adalah cara yang paling tepat ya sekarang juga. Buat apa? Untuk membantu mengatasi masalahnya dan mencegah komplikasinya. Makanya, mari kita jadikan AccuLaser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat ya pemirsa, Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall, jadi ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser ataupun AccuLaser, ingat GoGo Mall. Oke, kita masih akan belajar dari Mas Taha, 61 tahun, masih sehat. Bagaimana caranya? Kita lanjut setelah yang satu ini, jadi tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dr. Laser hanya di GoGo Mall. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Mas Taha yang sadar akan kesehatan. Makanya beliau menggunakan teknologi laser sebagai upaya preventif sebelum komplikasi penyakit berat itu datang ya. Tapi sebelumnya pemirsa, ada satu kebiasaan yang kemarin-kemarin sempat saya lakukan, terus saya nggak lakukan lagi, sekarang saya lakukan lagi. Oh, gitu. Apa tuh? Pakai masker. Oh, Sekarang keluar ruangan, saya pakai masker lagi. Harus sekarang. Karena kami kan tinggal di Jakarta nih pemirsa, saya tinggal di Jakarta. Iya. Dan kita tahu bahwa level polusi di Jakarta sudah termasuk level beracun dan mematikan. Ya. Jadi makanya mau nggak mau, saya pakai masker lagi sekarang. Kecuali pas lagi syuting saya enggak gitu. Ngeri Mbak. ya. Ya, nah Betul. pemirsa, oleh karenanya ini ada sedikit pengetahuan buat Anda ya mengenai tahukah Anda kalau asap rokok bisa menyumbang polusi udara. Mbak Lula ini bener ya? Betul sekali. Jadi kalau ngomongin yang namanya polusi udara, bukan cuma mikirin, wah ada pabrik gitu ya, di mana dekat kita. Ada yang namanya kendaraan sebegitu banyaknya. Jangan salah, yang merokok ini juga menyumbang polusi udara. Apalagi kalau merokok dalam ruangan. Tentu pemirsa di rumah sudah biasa yang namanya second hand smoker gitu ya. Wah, satu orang merokok di sini, sekitarnya itu kebagian semua. Betul. Berkahnya apa? Segala macam penyakit dan lain-lain. Oh, apa tuh maksudnya? Bayangin nih pemirsa. Orang ini merokok, kan dihirup ya ke dalam ya. Yang dikeluarkan adalah sisanya. Yang dikeluarkan sisanya itu yang diambil oleh orang-orang di sekitarnya. Sudah sisa loh berarti ya. Udah lebih jelek dari yang pertama yang dia hisap. Dia menghisap juga nggak? Dia juga menghisap. Jadi dia double nih. Yang merokok menghisapnya double. Tapi ada satu lagi yang ceritanya lebih menyedihkan. Ada yang namanya third hand smoker. Maksudnya begini. Waktu Bapak Mas Taha merokok dalam ruangan, ada gorden, ada taplak meja gitu ya, yang ternyata menyerap si asap rokok yang jadi polusi udara tadi, diserap. Berapa lama dia stay di situ? 2 tahun pemirsa. Lama banget ya? Iya, kalau pemirsa nggak 2 cuci tahun. gordennya atau gordennya tadi, 2 tahun dia berhenti di situ. Waktu ada anak kecil yang bermainan di sekitar gorden, dia akan kena asap rokok tadi. Dia yang namanya third hand smoker. Terus bagaimana? Sudah saatnya stop merokok. Tidak ada yang baik yang bisa didapatkan dari rokok. Kalau ngomongin penyakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua,
Apalagi dilakukan? Ya sudah, jangan merokok dalam ruangan. Yang ketiga, gunakan air purifier, pemurni udara dalam ruangan. Oke, nah pemirsa, yang dilakukan oleh Mas Taha ini menggunakan teknologi laser ketika beliau justru nggak merasakan gejala apapun. Merasa sehat, bagus. Daripada udah pakai, maksudnya pakai pas udah kena komplikasi, jauh lebih berat. Ya, kita akan belajar dari beliau ya. Dipakai sehari berapa kali Mas Taha? 2 kali. Nah, coba-coba kita rasakan. Ketika dipakai sebelum tidur, ada manfaat apa yang dirasakan sama Mas Taha? Kan Mas Taha nih nggak ada keluhan. Tapi kita pengen tahu dapat manfaat nggak yang terasa? Oh iya. Apa aja coba nih? Pertama, tidur saya itu lebih berkualitas. Lebih nyenyak ya. Ya, lebih nyenyak. Deep sleep. Ya, ya. Pules Jadi, ya? beda ya kalau saya kemana-mana, terus saya lupa bawa itu. Saya nggak pakai dulu baru tidur. Biasanya kadang terbangun sendiri. Iya. Oke. Atau istilahnya tidak smooth gitu loh. Kalau ini tidurnya berat. Blok, hilang gitu. Berat. langsung. Ya, ya, Oke, tidur jadi berkualitas, lebih ya. berkualitas apa lagi? Ya. Yang kedua, karena saya lancar kali ya, darah saya lancar ya, jadi saya gerakan saya itu aktif. Lebih aktif, Tenaga lebih berenergi rasanya, ya. Iya, tenaga strong. rasanya fit Jadi ya. anak-anak muda yang umur 50 tahun itu lewat. Wih. Jujur ya, saya kalau kebetulan ini tukang nih, saya orang proyek ya, Iya. kerjanya memang bikin begitulah. Iya. Itu saya bisa jalan kerja dari pagi sampai tengah malam. Dan Jadi ini semua makan bisa tercapai karena kualitas darah dan pembuluh darah dari Mas Taha baik. Mas Taha ini jadi harapan kita semua loh. Kita pengennya di umur 61 masuk lansia nih ya sebetulnya ya. Gitu. Udah masuk lansia betul. Ya, tapi bisa punya semangat seperti itu, bisa fit seperti itu. Ngalahin yang jauh masih lebih muda. Tapi kan ini pakai usaha. Salah Oh, iya, satunya iya, tadi, iya. pola hidup dirapihkan, teknologi laser dimasukkan dalam kehidupan. Gimana caranya kualitas darah dan pembuluh darah jadi pegangan kita nih. Karena kan kualitas hidup itu pegangannya ya kualitas darah sama pembuluh darah. Pasti ke Betul, situ. betul. Yang barangkali pemirsa harus mengerti, tanpa punya gejala apapun, tanpa punya keluhan apapun, teknologi laser tetap memberikan manfaat dan kerasa di badan juga, begitu ya. Saya kira lebih awal lebih baik ya. Ya. Jadi jangan mindset selama ini kan sakit, terasa sakit Baru berobat. baru ke Iya. dokter. Kita nggak usah Jangan pakai nunggu sakit. itu. Jangan ya. Ya. Saya sih namanya saya menyebut itu maintenance, maintenance and purification. Silakan. Kita lihat sama-sama ya nanti ilustrasinya. Intinya begini, kalau di dalam darah kita nih, darahnya kental, gampang terjadi gumpalan yang namanya trombus gitu ya misalkan ya. Nah, kalau kita kemudian berikan yang namanya teknologi laser, laser yang punya 3 warna, ada biru, ada merah, ada kuning, langsung dikasih trombusnya ini ke dalam darah kita. Si trombusnya ini akan terurai, dia akan pecahkan. Trombusnya emang masalahnya apa sih? Kalau dia dalam pembuluh darah yang besar dia bisa lewat. Tapi kalau masuk ke dalam pembuluh darah yang lebih Mampet. kecil dia bisa mampet di sana, menyumbat di sana. Coba diingat-ingat. Kalau sumbatannya di jantung, serangan jantung. Sumbatan di otak jadi stroke jadinya. Ya. Jadi darah kita nggak boleh kental. Darah kita nggak boleh punya trombus. Trombusnya harus diuraikan supaya nanti si darah ini bisa lancar masuk ke dalam pembuluh darah yang paling kecil. Sekecil apapun yang namanya kapiler tadi. Nah, Teknologi laser ini sendiri yang digunakan oleh Mas Taha ini kan digunakan pada area pergelangan tangan. Kita sama-sama lihat ya di sini pembuluh darah kita ada 2, ada arteri radialis, ada arteri ulnaris dan juga ada titik-titik akupuntur PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, HT7. Nah, itu yang mau kita stimulus untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Di sini juga ada ekstensinya nih pemirsa di rumah bisa lihat ya sama-sama ya. Ada aksesoris yang kita sebut dengan intranasal. Intranasal ini berarti digunakan di dalam rongga hidung. Manfaatnya bisa meningkatkan aliran darah terutama di area kepala. Baik untuk Anda yang mungkin sudah mengalami serangan stroke, ingin berjuang untuk pulih. Lalu yang kedua, mencegah serangan stroke. Yang ketiga ada sinusitis, vertigo, migrain atau sering sakit kepala. Atau misalkan masih sehat nih seperti saya, Mbak Lula, Kang Ronald dan Mas Taha di sini juga dapat memanfaatkan penggunaan teknologi laser secara intranasal. Manfaatnya kita mau menjaga fungsi pikir, fungsi kognitif,
daya ingat dan memori kita sampai usia lanjut. Biar kita semua nih bisa kayak Mas Taha nih, ibarat kata. Di usia 61 tahun kalau masalah pikiran mah tetap nomor 1 ya Pak ya, betul ya Pak ya? Oh iya. Jadi teknologi laser yang digunakan ya ini udah diukur panjang gelombangnya, warnanya juga sudah disesuaikan, intensitasnya untuk mendatangkan manfaat untuk darah dan pembuluh darah. Oh, ini orang fisika ngerti banget dong. Paham banget. Gitu ya. Sebenarnya kalau ngomong sama Mas Tahan lebih gampang ya, karena Ngerti, orang fisika, ngerti langsung soalnya beliau mah. mengenai laser. Dan yang paling penting adalah sudah merasakan manfaatnya. Di Betul. rumah yang pakai lagi siapa, Mas? Saya sendiri. Lah, Saya sendiri. Istri, anak-anak, Istri enggak. kenapa nggak diajak? Saya belum sempat kepikiran itu ke sana. Oh ya, Ya, ampun. saya juga jujur aja acara hari ini menginspirasi saya juga untuk mengingatkan semua teman-teman ya yang Nah. seumur ya saya atau plus minus 10 ya untuk mulailah mencoba menggunakan teknologi laser Iya. salah satu treatment fisioterapi untuk preventif. betul. Contoh bagus nih. Ya, contoh banget. Baik, nah pemirsa, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Mas Taha ini, banyak yang sudah merasakan manfaatnya juga selain kami bertiga di sini, saya Mbak Lula dan juga Mbak Preti ya. Salah satunya adalah kisah satu ini. Tidur saya kurang nyaman ya, suka terbangun-terbangun gitu. Jadi saya kurang deep sleep gitu. Jadi sehingga menyebabkan tuh pagi-pagi tuh kalau saya bangun tuh badan saya jadi kelihatannya lemas, lesu, terus cepat capek. Padahal saya nggak berkegiatan yang terlalu berat, tapi badan saya cepat capek gitu. Saya benar-benar tidurnya nyaman, tidurnya deep sleep banget. Jadi menyebabkan saya kalau bangun tidur tuh refresh gitu. Dan saya nggak kebangun-kebangun. Begitu saya mau tidur ya udah langsung tidur. Begitu mati lampu tidur langsung sampai pagi. Tuh kan ceritanya juga banyak pemirsa, giliran Anda kapan? Ya, nah makanya nih sekarang saya mau meminta Mas Taha coba diajakin minimal teman-teman seangkatannya deh untuk hidup sehat pakai laser sama seperti Mas Taha. Boleh Mas Taha diajakin tuh. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh teman-teman kuliah mulai dari SD, SMP, SMA, university, Teman di kantor juga tuh. atau teman-teman seprofesi, sesama tukang lah, dimanapun berada, yang kurang lebih saat ini berumur 50-60 orange, ya, mulailah memanfaatkan teknologi ini sebagai gaya hidup untuk preventif, ya, supaya jangan kena baru sibuk berobat, karena waktu is productivity. Terima kasih. Pemirsa, Mbak Lula tadi sudah menjelaskan mengenai polusi udara dan juga radikal bebas sebagai salah satu penyumbang penyakit kardiovaskular seperti stroke atau serangan jantung ya. Nah, polusi udara ingat ya, tidak hanya ada di luar ruangan, tapi juga ada di dalam ruangan. Hati-hati, ya termasuk asap rokok. Aduh, itu berbahaya sekali. Makanya kita butuh teknologi yang dapat membantu meningkatkan kualitas udara. Salah satunya adalah ini pemirsa ya, Clea Air Purifier dan juga Air Sterilizer. Dengan 3-in-1 HEPA filter kelas tertinggi, dilengkapi dengan UV sterilizer dan juga ion negatif. Dapat membersihkan dan meningkatkan kualitas udara, menangkal radikal bebas, juga menetralisir bakteri dan kuman sampai 99,9%. Untuk mendapatkannya, Anda tinggal hubungi saja call center GoGo Mall karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di GoGo Mall. Clea. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi pemirsa mengenai solusi kualitas darah dan pembuluh darah. Ingat, yang sudah digunakan oleh Mas Taha tadi namanya adalah teknologi laser. Produknya AccuLaser pemirsa ya, dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, si lasernya ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Atasi masalahnya, maka komplikasinya bisa kita hindari pemirsa. Dan tadi juga sudah dijelaskan ada kelengkapan intranasal terapi kit yang digunakan di rongga hidung
ya, untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, juga membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Jadi mari kita jadikan AccuLaser maupun Dr. Laser pemirsa ya sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat pemirsa, Dr. Laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser, ingat AccuLaser, ingat Gogo Mall. Oke, Mas Aha terima kasih, Mbak Lula terima kasih, Mbak Preti juga terima kasih, dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Silahkan kirimkan kritik dan saran Anda melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Jangan lupa take action sekarang juga untuk hidup lebih sehat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.